Auzubillah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah. Marilah tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama melaksanakan ibadah sholat zuhur berjamaah di masjid yang kita cintai, Masjid Baitul Tazkir Bea dan Cukai Bekasi. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada satu-satunya junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk pada umat-umat beliau yang akan mendapat syafaatul uzma hingga di akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat zuhur insyaallah dirahmati oleh Allah. Seperti biasa setiap ba'da zuhur kita akan melaksanakan kajian tematik pembinaan mental Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang pada kesempatan kali ini pada hari Kamis 12 Oktober 2023 atau bertepatan dengan 27 Rabiul Awal 1445 Hijriah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abdurrahim LC. Beliau merupakan Kepala SMA IT An-Nur Cikarang dengan tema meneladani kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kajian ini berlangsung secara langsung dan juga daring melalui aplikasi Microsoft Teams. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita mulai kajian, marilah kita membaca suratul Fatihah. Yang adapun bacaan ini kita mendoakan kepada seluruh kaum muslimin muslimat yang saat ini sedang menghadapi keadaan sulit di Palestina. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang meninggal juga diberikan syahid dan syahidah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita juga dapat membantu saudara-saudari kaum muslimin kita di Palestina, pertama dengan doa, kedua dengan memberikan informasi yang positif melalui apa yang sedang terjadi saat ini, karena banyak juga pemberitaan-pemberitaan negatif tentang apa yang telah dilakukan oleh saudara-saudari kita kaum muslimin muslimat di Palestina. Dan yang terakhir mungkin adalah dengan menyisihkan sebagian tenaga ataupun rezeki kita untuk membantu perjuangan kaum muslimin muslimat di Palestina. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, marilah kita sama-sama dengarkan apa yang nantinya akan Ustadz Abdurrahim LC sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Sampai jam 1 insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi nabiil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa haula'i humul mujtaba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Hassana bi khairi kitabin unzil wa akramana bi khairi nabiyyin ursil wa atamma alaina ni'mata bi khairi dinin syuri. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh balagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nassaha al-ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih wa tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazigu anha illa halik. Yaqulu tabarakallahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama tentunya kita mesti mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa kehidupan di siang hari ini. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan dan kematian itu, menciptakan kehidupan dan kematian itu, di antara misinya adalah agar Allah mengetahui siapa orang yang diberi kehidupan itu yang mempersembahkan aktivitas termulianya, aktivitas terbaiknya. Hal ini sebagaimana Allah sampaikan, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kehidupan, kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Fudail ibnu Iyad rahimahullah menyampaikan, ahsanu amala dimaksudkan adalah akhlasuhum niatan, yang paling ikhlas niatnya, wa atba'uhum sunnatan, dan yang paling dekat dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang sangat banyak, dan bukan tugas kita, bukan termasuk tugas kita untuk memperinci, menghitung-hitung nikmatnya, tapi tugas kita adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita mesti berselawat dan menyampaikan salam kepada beliau, Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, telah Allah jadikan teladan bagi orang yang beriman kepada Allah, meyakini akan adanya hari akhir, dan berzikir atau mengingat Allah dengan zikir yang banyak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar terdapat uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Suri tauladan yang baik yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW itu bisa dilihat, bisa dipandang, bisa diimitasi, bisa diittibai, bisa diteladani oleh mereka yang disebutkan karakteristiknya dalam ayat ini. Liman kana yarjullaha, yang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, wal yaumal akhir, dan mengharapkan keselamatan di hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan mengingat Allah dengan ingatan yang banyak. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita masih berada di bulan Hijriyah yang disebut dengan Rabiul Awal. Walaupun di akhir-akhir bulan, tapi akhir bulan Rabiul Awal tidak seperti akhir bulan yang biasa kita gunakan dalam kedinasan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena kalau akhir bulan yang kita gunakan di kedinasan di Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah hari yang bagi sebagian orang itu harap-harap cemas, ya kan? Kalau di pekan terakhir gitu ya, sehingga kita nggak terlalu peduli ini mau pekan terakhir kayak mau pekan pertama kayak di bulan Hijriyah, tidak terlalu kita perhitungkan. Dan disitulah salah satu ciri khas orang yang menjadikan bagian kehidupannya beruswah kepada Nabi Muhammad SAW. Kendati secara formal, ya, di Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan penanggalan miladiah, menggunakan penanggalan kaum Masehi sebagai
rujukan aktivitas. Tapi bagi umat Nabi Muhammad tidak boleh lupa bahwasanya aktivitas ibadahnya pasti dikaitkan dengan penanggalan Qamariyah. Pasti dikaitkan dengan penanggalan Qamariyah. Nah, tema kita di siang hari ini adalah meneladani kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumber informasinya, pijakannya clear, surat Al-Ahzab ayat 21. Surat ke-31 kalau nggak salah. Ayat ke-21, posisi sebelah kanan. Baris ke-11 dari atas. Pasti nggak ada yang ngecek. Percaya aja ya kan. Apalagi kalau saya sebutin halamannya, tambah nggak dicek lagi, dah buang-buang waktu ngecek gitu kan. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad lamnya itu dalam bahasa Arab disebut dengan harfu taukid. Qadnya juga bermakna taukid karena bertemu dengan fi'il mudhari', bertemu dengan fi'il madi. Laqad kana. Jadi penekanannya itu bertubi-tubi. Sungguh benar-benar gitu. Bukan hanya sungguh, benar-benar. Dan belum ada orang yang berani melakukan penelitian atau menyanggah ayat ini gitu sih. Kebenaran uswah hasanah pada Nabi Muhammad itu nggak ada yang meragukannya, baik pencintanya atau pembencinya. Ya. Kalau pencinta dan pembenci itu kan terkait dengan loyalitas. Yang loyal ya cinta, yang nggak loyal ya nggak suka kan gitu. Terbukti orang yang nggak loyal, loyalitas itu kan dibukti dengan kepercayaan, trust kepada Nabi Muhammad. Trustnya dibuktikan dengan bersyahadat. Keuswahan, keteladanan pada diri Nabi Muhammad sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran itu belum ada satu oknum pun di dunia ini yang membantahnya, ya kan? Sampai orang yang tidak loyal sama beliau atau orang yang tidak beriman kepada beliau pun mengakuinya. Diabadikan dalam sebuah buku itu 100 tokoh kalau nggak salah ya, 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Nomor satunya siapa? Untung dia, kalau dia nggak berani naruh nabi lain itu, ya kan? Berani naruh nabi lain di demo, ya kan? Orang Islam, ya kan? Ya. Itu karena apa? Ya. Karena penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah Allah Subhanahu Wa Taala bekali dengan uswah hasanah. Dan uswah hasanahnya itu bersifat komprehensif, menyeluruh, bukan hanya dalam masalah ubudiyah. Ya kan? Karena kan yang akan kita bincangkan adalah tentang kepemimpinan, meneladani kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Sehingga ayat itu menggunakan redaksi uswah hasanahnya, keteladanannya itu menggunakan redaksi dalam bahasa Arab disebut dengan sighah nakirah. Uswatun hasanatun, bersifat general. Ya. Tidak hanya terbatas pada satu prinsip kehidupan saja. Ya, ya Nabi Muhammad ibadahnya keren. Pasti orang akan bilang, iya keren lah Nabi. Kan gitu. Kan beliau bukan hanya menjadi teladan dalam ibadah. Karena agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu tidak hanya mengurusin hubungan manusia dengan penciptanya, tapi juga mengurusi hubungan manusia dengan penciptanya sekaligus dengan alam semesta, dengan sesama manusia, dengan ciptaan Allah yang lain, interaksi manusia dengan manusia, interaksi manusia dengan binatang, interaksi manusia dengan tumbuhan, interaksi manusia dengan semesta. Sehingga kata uswatun hasanahnya itu menggunakan redaksi yang disebut nakirah. Oleh karena itu, termasuk di dalamnya juga tentang relate di dalamnya kepemimpinan. Ya, include di dalamnya kepemimpinan. Maka menelusuri jejak kepemimpinan Nabi Muhammad SAW untuk kita teladani, kita bisa melakukan klasifikasi pada dua hal besar. Yang pertama, bahwasanya
Pertama-tama Nabi Muhammad SAW setelah diangkat jadi nabi, maka otomatis dia menjadi pemimpin di kaumnya. Karena enggak ada, kecuali kalau nabi itu enggak punya umat ya. Ada enggak nabi yang enggak punya umat? Ada kan dalam sejarah atau dalam literasi itu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Fa inni mukatsirum bikumul umam." Sesungguhnya aku nanti di hari kiamat akan berbangga dengan banyaknya pengikutku, karena ada nabi yang tidak ada pengikutnya, ya kan? Kalau nabi nggak punya pengikut, jadi pemimpin nggak? Bisa nggak? Bisa iya. Kalau kita sendirian, apakah kita nggak jadi pemimpin? Kan kita jadi pemimpin untuk diri kita sendiri sekurang-kurangnya. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi kalau kita ngebayangin dalam konsepsi kepemimpinan di luar Islam, ya kan? Di luar Islam, maka seakan-akan kalau sendirian nggak perlu karakteristik kepemimpinan gitu kan? Karena seseorang tidak akan pernah sukses memimpin suatu komunitas di luar dirinya sampai dia sukses memimpin dirinya sendiri. Sampai dia sukses memimpin dirinya sendiri. Begitu Nabi Muhammad SAW mendapatkan SK kenabian. Dapat SK dulu. Sebelum prajab. Kalau setelah dapat SK, kalau itu ada kegiatan apa biasanya? Pengukuhan atau apa? Ya kita belum pernah ngalamin sih ya. Walaupun sekarang kesempatannya terbuka banget dengan P3K ya. Ya kan? Ada di Sumatera itu satu sekolahan bedol sekolah. Ya kan? Guru swasta pindah semuanya ke P3K. Satu sekolahan. Ya, mungkin bagi sekolahannya ya musibah, bagi gurunya kan berkah. Ya kan? Nah, SK-nya turun berupa surat apa? Al-Alaq. Diangkat jadi nabi. Begitu diangkat jadi nabi, dan karena orang Arab itu pernah dengar tentang kisah-kisah nabi sebelumnya, dan nggak ada nabi kecuali jadi pemimpin, maka di antara mereka ada yang langsung menolak. Kami enggak masalah kalau Anda itu jadi orang jujur di lingkungan kami. Kami enggak masalah. Ya kan? Orang-orang Quraisy tidak terlalu bermasalah. Ya kan? Dan mereka sangat menyukai tentang attitude-nya Nabi Muhammad SAW. Ya. Nabi Muhammad SAW berhasil membangun kalau kepercayaan publik itu apa kalau sekarang tuh di calon-calon presiden itu apa? Kayak kalimatnya kayaknya gak itu deh. Ya, elektabilitas ya. Berhasil membangun elektabilitas ya kan di kaumnya itu. Ya. Sehingga ketika terjadi kerusuhan ya. Kerusuhan bukan. Terjadi perselisihan tentang siapa yang paling berhak mengembalikan Hajar Aswad ke posisinya, ya kan? Disitulah integritas dan elektabilitasnya Rasulullah memainkan peran. Dengan modalitas dasar sebagai seorang pemimpin, beliau menemukan solusi yang win-win solution, ya kan? Gimana? Sehingga semua orang enggak merasa puas dengan keputusan itu. Itu telah menjadi satu keteladanan tersendiri. Jadi kalau jadi pemimpin, ya kan? Jadi pemimpin itu satu, enggak semua orang diayomin kan begitu. Dengan tadi semua orang merasa dilibatkan, merasa menjadi penting. Ya. Bahkan itu terjadi sebelum beliau jadi nabi loh. Sebelum beliau jadi nabi telah ada keteladanan yang sangat luar biasa. Ya kan? Bahkan bisa jauh sebelum itu. Jauh sebelum itu. Ya. Ketika hari ini gizi anak-anak kita begitu tinggi, walaupun masih di Indonesia masih ada isu stunting itu belum hilang, ya kan? Tapi kan anak-anak zaman now itu keterpenuhan gizinya sangat luar biasa, tapi menjadi ancaman. Ancamannya apa? Mereka balik tepat waktu, berakalnya terlambat. Ya kan? Baliknya tepat waktu, ya kan? Kemampuan seksualnya matang tepat waktu, bahkan kadang-kadang lebih cepat. Tapi kemampuan mengendalikan hasrat seksualnya enggak beriring. Akalnya enggak tumbuh.
Rasa tanggung jawabnya nggak tumbuh. Nah, ini kan kepemimpinan yang mendasar tuh. Dan Nabi Muhammad SAW telah merasakan pendidikan atau mendapatkan madrasah ilahiyah ketika umur yang hari ini, anak-anak kita hari ini, apa tuh namanya, perangai dewasanya, ya, fisiklinya itu 12 tahun udah matang banget, gitu kan? Dan ketika umur 12 tahun Nabi Muhammad SAW sampai umur sekitar 18 tahun itu sudah melakukan perjalanan entrepreneur, ya kan? Bukan dalam negeri guys, keluar negeri. Anak kita umur 12 tahun pergi ke luar negeri, vacation, ya kan? Bukan entrepreneur, ya kan? Nggak kayak keluarganya Gen Halilintar, ya kan? Keluarganya Gen Halilintar itu keluar negeri jualan katanya ya kan? Katanya kalau baca biografinya itu karena memang orang tuanya menerapkan model-model tarbiyah kepemimpinan ala Nabi Muhammad SAW. Patut difahami dan patut kita bangga walaupun asyapnya yang nggak kuat kita, ya kan. Nah, gitu. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di umur 35 tahun bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi, ya, tanda-tanda kepemimpinannya sudah bukan hanya terlihat tapi dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar. Umur berapa? 35. Pas 5 tahun lagi dapat wahyu berarti. Kalau zaman Nabi gitu kan. Tapi jangan udah nikah kan masalahnya. Iya. Nabi Muhammad 35 tahun juga udah nikah. Enggak masalah sih sebenarnya. Beliau nikah di umur 25 tahun, ya kan. Tapi kerennya menikahnya single parent. Saya enggak berani nyebut janda karena nanti diadukan, ya kan. Karena itu termasuk ujaran yang tidak baik katanya kan gitu. Oke, tapi tadi tersebut ya. Ini enggak direkam kan di Microsoft Teams-nya, ya kan. Ini ngerusak mental, nanti kita ngomongnya katanya pembinaan mental, ya kan, nanti rusak malahnya kan. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di umur 35 tahun ya, beliau telah kepemimpinannya telah memberi manfaat sehingga kaumnya tidak sampai berselisih dan tidak saling membunuh. Dan itu salah satu yang kita jaga luar biasa di negara kita. Bagaimana kita dengan berbagai etnis, berbagai suku bangsa, berbagai bahasa, terpisah oleh banyak pulau dan selat, ya kan, agar tetap menjadi utuh di bawah kesepakatan yang telah dideklarasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, walaupun pernah jadi negara serikat, ya kan. Mosi integralnya itu Bapak Muhammad Nasir, ya, yang berhasil melobi 17 atau berhasil melobi sekian banyak pimpinan, akhirnya kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita, ya kan, memperingati Maulid Nabi kalau dikaitkan dengan kepemimpinan, ada 4 sifat utama itu, ya kan. Memang mula-mula Nabi Muhammad SAW hanya menjadi pemimpin agama selama di Mekah. Belum bisa mengurusi masalah-masalah yang terkait dengan di luar urusan agama, ya kan. Misalnya terkait dengan fundamen terkait dengan pemerintahan. Beliau selama di Mekah bisa dikatakan kepemimpinannya adalah kepemimpinan spiritual, ya kan, kepemimpinan agama. Kemudian begitu berhijrah ke Madinah, ya kan, berhijrah ke Madinah, walaupun waktu ketika di Mekah beliau sudah menggunakan otoritas kepemimpinannya untuk melakukan hubungan diplomatik dengan Raja Ethiopia, dengan mengirimkan atau meminta suaka politik untuk para sahabatnya, ya, yang tidak memiliki dukungan finansial dan dukungan yang bisa membuat mereka melaksanakan hak asasinya dalam beribadah. Maka pergilah sekitar 70 orang ke Habasyah, ya kan. Nggak tahu dulu naik apa, ya kan, onta dan kayaknya naik kapal juga, ya kan, karena kan harus nyebrang juga kan, nyebrang laut apa itu, laut merah, ya, laut merah kan, ngerti nggak, kebayang nggak kalau ya petanya, nggak kebayang ya. Nah, jadi Mekah sama Madinah itu kan di sebelah selatan, ya, di sebelah selatannya kan ada laut,
Ya kan ada laut untuk ketemu ke Afrika, ke Ethiopia kan nyebrang laut. Nah, itu kan lautnya laut merah kalau nggak salah. Tahu tahu siapa yang ngasih warna? Yang ngasih warna bapak saya katanya. Enggak ya. Enggak tahu disebut dengan laut merah, tapi nyebrang dan apa namanya integritasnya, apa namanya kepemimpinannya diakui oleh Raja Habasyah. Setidak-tidaknya ke-70-an orang itu diterima suaka politiknya, walaupun pimpinan-pimpinan Quraisy mengirimkan delegasi untuk mendeportasi. Ada laut ya, benar ya? Ya, benar. Untuk mendeportasi kaum muslimin yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Itu masih masa Makkah itu. Walaupun kepemimpinannya ada berupa kepemimpinan spiritual karena belum mengatur masyarakat yang lebih luas, baru mengatur orang-orang yang mengimani beliau, ya, mengimani beliau. Begitu hijrah ke Madinah, maka penduduk Yathrib, ya, yang secara teknis telah dikondisikan oleh dua orang yang sangat luar biasa. Ini jarang orang tahu nih. Apa namanya? Kalau di intelijen itu namanya operasi pengkondisian. Oh ya kan. Jadi agar peristiwa ini terlihat natural dan tidak ada rekayasa, maka direkayasa tanpa terlihat rekayasanya. Loh gimana itu coba? Ya. Dikirimkan dua orang, satu namanya Mus'ab bin Umair, ya kan? Yang satunya lagi adalah Abdullah bin Umi Maktum. Dua sosok inilah yang mempersiapkan kota Madinah untuk siap ditinggali oleh Nabi Muhammad SAW. Mus'ab bin Umair itu terkenal dari anak orang kaya. Saking kayanya sebelum dia masuk Islam itu, kalau minyak wanginya itu kecium 1 kilometer. Ya kan, misalnya Mus'ab bin Umair mau lewat nih, gadis-gadis sudah baris tuh karena udah kecium aroma wanginya. Wah, Mus'ab bin Umair mau lewat nih, kita TP-TP yuk gitu kira-kira. Ya kan, TP-TP gitu. 1 kilo, kebayang, saking kayanya. Ya, saking kayanya. Bukti kekayaan keluarganya itu dibuktikan di perang Badar. Sayangnya keluarganya berada di kubu musuh, ya kan? Nah, ada saudaranya namanya Abdul Aziz bin Umair menjadi tawanan, dan dia adalah tawanan paling mahal harganya tebusannya. 4.000 dinar tebusannya. Dan yang informannya itu adalah Mus'ab. Pas lagi mereksa-mereksa gitu, apa namanya? Mereksa itu apa namanya? Kalau mereksa tawanan itu inspeksi, ya kan? Dia lihat, wah, ada orang kaya nih. Dia tahu betul kalau itu anak orang kaya karena saudaranya gitu kan. Terus bilang ke penjaga, nih yang ini ngiketnya jangan sampai kendor nih. Emaknya orang kaya, tebusannya pasti gede. Gitu. Dan Abdul Aziz bilang, kayak gitu ya sama saudara gitu. Ya, sorry bro, nggak ada persaudaraan di dalam iman katanya. Karena beda agama, nggak saudara-saudaraan ya. Itu memang konsepnya masih begitu waktu itu. Dan memang konsep persaudaraan dalam Islam tidak dibangun di atas DNA, tidak dibangun di atas nasab, tapi dibangun di atas iman, ya kan? Mirip kan kita pernah dengar tuh ada korban PKI itu punya kakak di Birut, di litbangnya ya, di majelis suronya PKI itu. PKI juga punya majelis suro kan, namanya itu apa, Politbang ya kalau nggak salah. Jadi kalau nggak salah seorang jenderal tuh punya kakak tuh, salah satu korban dari tujuh jenderal yang itu kan ada kakak, dan kakaknya itu majelis suronya PKI gitu, tahu kalau adiknya bakal dibunuh dibiarin aja gitu. Jadi ke PKI-an saja itu persaudaraannya sudah hilang dari aspek nasab gitu, ya kan, ke PKI-an aja, makanya luar biasa ya kan. Nah kita ketika Mus'ab bin Umair tadi sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah, Mus'ab melihat bahwasanya ada saudaranya dan ditebus 4.000 dinar. 1 dinar itu setara 4,975 gram emas. Berapa itu? Anggap aja lah kita lambangin lah ya kan. Antum kan suka pegang duit negara kan nggak pegang ya, nyatet doang nggak ya. Sekitar 5 juta. 5 juta kali 4.000 berapa? 20 M ya. Iya, 25 M, 20 M lah. Anggap aja lah ya. Pokoknya segitulah gede lah ya kan.
Dan itu kan emas itu sampai hari ini emang tidak kena inflasi, ya kan? Nggak kena inflasi. Emas, segram emas di masa Rasulullah, ya kan, dengan segram emas di sekarang, ya nilainya nggak berubah kan, ya, nggak berubah. Tapi nggak tahu kalau di hadapan devisa. Kalau sekarang kan uang tidak ditakar dengan jumlah emas lagi kalau nggak salah, ditakar dengan jumlah devisa, ya kan. Itu yang saya belum bisa ngitung, itu devisa itu apa gitu ya. Nanti tolong antum kasih tahu saya. Nabi Muhammad SAW mengutus Mus'ab bin Umair untuk melakukan dakwah di kalangan orang atas. Sedangkan Abdullah bin Umi Maktum di kalangan orang bawah. Suku Khadrat dan suku Aus, begitu Nabi Muhammad SAW sampai ke Madinah, sepakat pemilihan wali kotanya tidak dilanjutkan. Karena ketika menjelang kedatangan Nabi Muhammad SAW ke Madinah, di Madinah itu sedang kampanye pemilihan wali kota. Salah satu kandidat terkuatnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Itu kandidat terkuat untuk jadi wali kota, jadi pimpinan. Gagal total. Begitu Nabi Muhammad datang ke Madinah. Maka mungkin itu juga faktor yang mempengaruhi kenapa Abdullah bin Ubay Salul diabadikan sebagai gembongnya orang munafik. Kesel, wah gue calon pemimpin gagal nih, belum pemilihan udah gagal gitu. Nah karena apa? Di Abdullah bin Ubay bin Salul tidak terpenuhi unsur aspek-aspek kepemimpinan sebagaimana pada aspek-aspek kepemimpinan pada diri Nabi Muhammad. Selain karena nubuah, Nabi Muhammad SAW juga memiliki karakteristik yang disebut dengan as-siddiq. Seorang pemimpin itu harus memiliki karakteristik as-siddiq. Apa itu as-siddiq? Pasti orang kebanyakan mengartikannya kejujuran, ya kan? Enggak, seharusnya kalau lebih tepatnya ya, menurut beberapa ahli, menurut beberapa literasi, as-siddiq itu lebih pas kalau di kepemimpinan namanya integritas. Jadi enggak cukup dengan kejujuran, harus beserta di dalamnya komitmen. Karena integritas adalah bersatunya kejujuran dan komitmen. Ya, kalau jujur doang, akhirnya pencuri juga ada yang jujur kan, ngakuin kan jujur itu kan, mengakuin yang dia lakukan kan. Tapi kan tidak sesuai dengan komitmen. Enggak boleh orang itu mengambil barang orang lain, itu komitmen di manusia. Enggak boleh, enggak ada orang yang mengambil barang orang lain tanpa hak, tanpa legal, dengan cara yang legal. Koruptor, ya kan? Jujur ngakuin kalau korupsi, kalau udah enggak bisa ngelak lagi kan, jujur. Apakah kemudian itu cukup? Enggak. Karena mengambil uang negara, ya kan, itu tidak boleh, ya kan. Ngambil uang negara dengan cara ilegal, ya kan, kan bisa ngambil dengan cara legal, ya kan, masukkan ke APBN, ya kan, salurkan, ya kan, legal. Tapi kalau diambil dengan ilegal, dan pemimpin harus menjadi integritas, terpenuhinya kejujuran dan komitmen. Dan Nabi Muhammad SAW berdasarkan karakteristik as-siddiq yang melekat pada diri beliau, bahkan disebut dengan as-sadiq al-masduq, beliau itu kejujurannya diakuin oleh teman-temannya dan tidak diragukan oleh lawannya. Bahkan ketika beliau saking berintegritasnya beliau, ketika beliau di malam hijrah menuju hijrah, ya kan, beliau itu masih punya memegang apa? Amanah. Enggak, kalau mungkin dianalogikan dengan aktivitas hari ini, mungkin banker kali ya. Jadi beliau itu tempat orang menitipkan barang dan beliau menerima jasa penitipan atas keamanan barang yang dititipkan kepada beliau, kayak safety box gitu. Di malam hijrah, kan beliau kan dimusuhin. Orang-orang yang memusuhi beliau itu sampai melakukan makar yang sangat luar biasa, ingin membunuh beliau, dan supaya pembunuhan berencananya itu tidak mungkin bisa dibalas secara teknis, orang-orang itu mewakilkan upaya pembunuhan itu pada setiap kabilah, ya kan? Setiap kabilah, setiap orang di dalamnya akan akan terkena kalau sampai Bani Abdul Muthalib itu nuntut gitu. Dan nggak mungkin
seluruh kabilah dieksekusi. Saking canggihnya kejahatan yang mereka rancang. Dan canggihnya kejahatan yang dirancang itu karena ada peran di dalamnya setan yang menjelma jadi manusia. Jadi kakek-kakek kemudian ngasih usul yang sangat luar biasa itu tadi. Usulnya setan itu. Tapi apa kata Rasulullah? Dikembalikan. Padahal beliau sudah terancam sedemikian rupa. Dan orang Quraisy memusuhi beliau karena kenabiannya. Tapi tetap aja nitipin barangnya kepada Nabi Muhammad SAW. Dikembalikan. Kalau enggak berintegritas, ya ini saatnya. Nah, udah, gue dimusuhin, gue bawa aja. Gitu kan? Gue bawa kabur, ya kan? Coba antum bayangkan kalau beliau nggak berintegritas, kemudian bawa kabur, lalu sejarah mencatat, nabi kalian itu, ya kan? Nabi kalian itu pernah melarikan kekayaan orang loh untuk dakwah loh, kan? Repot kita, ya kan? Tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala telah tanamkan integritas pada beliau, walaupun beliau akan dibunuh, tetap aja tuh barang-barangnya dikembalikan. Kalau kita kan kita jadikan sebagai sandera. You mau bunuh gue, ini barang mau balik kagak? Gitu kan kira-kira. Nah, yang kita hari ini sangat minus adalah keteladanan tentang integritas. Tentang as-siddiq. Makanya Nabi Muhammad SAW menyampaikan, Iyyakum wal kadhiba, kalau larangannya. Alaikum bisidqi. Hendaknya kalian itu bisidqi, dengan memang diterjemahkan jujur, tetapi lebih komprehensif ya, kejujuran di situ adalah integritas. Hendaknya kalian itu berintegritas karena integritas itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa kepada surga. Jadi keteladanan yang perlu kita tanamkan pada diri kita, ya kan, karena setiap kita berpotensi untuk jadi pemimpin di waktu yang akan datang, dan kepada anak-anak kita karena mereka adalah tumpuan surplus demografi. Di 2045 ketika Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaannya, apakah akan diisi pemimpin dengan pemimpin-pemimpin yang berintegritas atau pemimpin-pemimpin yang tersandra dengan berbagai kasus isi tas, sehingga sangat kesulitan untuk merealisasikan amanah konstitusi. Ngeri ini ya. Amanah konstitusi kan sederhana yang untuk rakyat itu. Satu, pendidikan gratis. Dua, kesehatan gratis juga nggak? Kesehatan gratis kan, pendidikan gratis. Kita aja kemarin masih ini yang berita yang bersabar itu tentang zonasi, tentang hak merasakan pendidikan, luar biasa. Isu-isu yang yang luar biasa, ya kan? Itu adalah hak rakyat Indonesia. Dan kalau kita tidak mendapatkan pemimpin yang berintegritas, maka akhirnya adalah banyak hal yang kemudian belum bisa, amanah konstitusi itu belum bisa terejawantah. Itu pertama, Nabi Muhammad SAW adalah lelaki yang keteladanan dalam integritasnya sangat luar biasa. Ya. Kalau jadi nabi kan nggak mungkin ya kita, ya kan. Tapi kalau menjadi berintegritas mungkin nggak. Sehingga menjadi berintegritas sesuatu yang bisa kita imitasi. Dari apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, kita contoh dalam kehidupan kita, hasilnya tidak akan jauh beda. Ya kan? Hasilnya dari nilai integritas akan sama. Karena dia ada value yang dilakukan di masa lalu dan dilakukan di masa sekarang tetap akan sama sebagai sebuah value. Itu yang pertama. Yang kedua, melekat pada kepemimpinan Nabi Muhammad SAW itu adalah karakteristik amanah. Ya kan ada 4 tuh karakteristik sifat wajib pada diri Nabi Muhammad SAW, yaitu tadi siddiq, kemudian fatanah, kemudian amanah, kemudian at-tabligh, ya kan? Itu yang paling sering muncul, ya kan, di benak kita. Ada yang nggak sering muncul, namanya as-sabru, sabar. Semua nabi itu harus sabar, walaupun sabarnya juga berlapis-lapis. Dan kesabaran Nabi Muhammad SAW itu teruji sehingga beliau masuk dalam daftar nabi yang disebut sebagai ulul azmi minar rusul, ya kan? Ulul azmi itu ukurannya apa?
Sabar. Ada sih nabi yang kurang sabar. Sabar tapi kurang. Tahu siapa namanya? Yunus bin Matta. Ya kan? Yunus bin Matta. Ya, apa tuh namanya? Umatnya ngaco-ngaco gitu kan. Ngeselin ya kan. Agak ngambek dikit ya kan. Ngambek. Nah, ini bahasa saya ya, bahasa saya. Nanti kalau bahasa saya bahasa Al-Qur'an sih enggak gitu, enggak ada kata ngambeknya. Tapi beliau tinggalkan tuh umatnya kesel ya kan. Naik kapal. Ya kan? Karena di tubuhnya itu ada nubuah, kapalnya karam. Saking beratnya beban kenabian pada diri beliau itu, kapalnya itu karam. Tahu karam nggak? Kandas. Karena kandas, ya sehingga nggak bisa berlayar. Nah, kodanya punya pengalaman spiritualitas. Nggak mungkin kapal gua itu kandas kecuali ada orang yang bebannya berat nih. Seluruh penumpang akhirnya diperiksa, diundi ya, mereka diundi. Dulu tuh keren banget, ya kan? Ya kalau nahkodanya begitu percaya nahkoda ini, semua daftar mana penumpang ditulis di kertas. Siapa sih yang bawa beban berat di kapal saya? Ditulis tuh namanya. Ya kan diaduk, ya kan? Dikeluarin satu nama. Keluar Yunus bin Matta. Mana Yunus bin Matta? Saya. Ya masa saya belum tentu gitu mungkin ya. Dialognya itu. Masukin lagi, diaduk lagi. Keluar Yunus bin Matta. Sampai 3 kali dari 4.000 penumpang, dari ribuan penumpang, Yunus bin Matta keluar 3 kali. Akhirnya berdasarkan tradisi orang yang membawa beban yang berat itu harus dilempar ke laut. Di laut sudah siap ditangkap tuh. Lalu Nabi Yunus kemudian ingat, ya kan, beriktiraf mengakui hal yang seharusnya nggak boleh lakukan. Lalu berzikir kepada Allah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kalau di antara teman-teman ada pemimpin yang kurang sabaran, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Gelapnya perut ikan itu kemudian berubah menjadi ajang siwot. Ya kan? Kan perut ikan itu kemudian menjadi transparan. Barangkali itu yang menginspirasi wahana kelautan siwot di Ancol. Ya kan? Sehingga orang bisa, kalau Nabi Yunus kan lihat dari dalam. Kalau kita ngeliat dari luar. Ya kan? Menginspirasi boleh jadi. Nah, keempat karakteristik itu yang jarang disebut sama orang adalah as-sabru. Ya kan? Dan kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Ya kan? Kadang as-siddiq. Kemudian fatanah, kecerdasan. Seorang pemimpin memang harus cerdas dalam berbagai aspeknya. Begitu masuk ke Madinah, Nabi Muhammad langsung bisa memetakan isi dari orang-orang Madinah itu harus diikat dengan apa yang disebut dengan wasiqatul Madinah. Ya, piagam Madinah. Kalau kita sekarang mungkin peraturan pemerintah lah. Itu mengikat setiap komunitas yang ada di Madinah. Karena Madinah itu multi komunitas. Kalau mungkin sekarang menyebutnya multi etnis lah kan. Tapi kalau etnis kan orangnya orang Arab semua. Ya kan? Enggak etnis jadi. Mungkin multi komunitas. Ada muhajirin dari Mekah. Ada al-ansar yang terdiri dari suku Khadraj dan suku Aus. Ya kan? Kemudian ada orang-orang Arab yang belum beriman. Termasuk ada di dalamnya orang munafik. Ini mereka harus diikat dalam sebuah peraturan yang punya konsekuensi logis. Maka piagam Madinah lah lahir. Ya. Hal yang pertama beliau lakukan, yang pertama-tama beliau lakukan. Yang memang yang pertama banget adalah bangun masjid. Yang kedua adalah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor agar soliditas dan solidaritasnya terbangun. Karena nggak akan ada pemimpin yang bisa berjaya kecuali orang-orang yang dipimpinnya solid, ya, solid dan bersaudara. Kemudian baru yang ketiga ada wasiqatul Madinah. Harus memiliki kecerdasan, mampu membaca situasi kemudian menghasilkan solusi. Nah, sehingga apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah terrealisasi. Kemudian sebagai pemimpin juga beliau melakukan at-tabligh. Bahwasanya kebaikan yang beliau rancang itu akhirnya disiarkan ke seluruh penjuru dunia. Lalu apa kebijakan yang diambil oleh beliau?
melakukan korespondensi. Ya kan? Mungkin orang suku Hadrat, suku Awas, orang Quraisy, Bani Qadafan, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah sudah tahu tentang beliau. Tapi beliau juga karena beliau pernah melakukan perjalanan antar negara di waktu kecil, dan beliau juga bertemu dengan Salman Al-Farisi, orang Persia, ya kan? Dan memberikan ide yang luar biasa dalam upaya mempertahankan dakwah dengan bikin parit di padang pasir. Kalau di negerinya Salman, paritnya itu ya di rawa-rawa. Bikin parit beneran, ada isi airnya, kemudian diisi ikan piranha mungkin. Kalau nggak diisi buaya. Kemudian di seberang parit ada tembok, ada benteng. Untuk apa? Untuk bertahan dari serangan musuh. Ya. Supaya musuh nggak bisa masuk ke benteng. Diterapkan di sana, akhirnya mencegah pasukan koalisi untuk bisa menyerang Madinah. Ada juga namanya Syuhaib Ar-Rumi. Ya. Orang Romawi. Jadi ada sahabat yang orang kebangsanya Romawi. Ada sahabat yang kebangsanya Persia. Ada sahabat yang kebangsaannya Abu Dhal Al-Ghifari, itu bukan orang jauh, Al-Ghifari. Ya kan? Itukah kemudian pengetahuan tentang banyaknya etnis itu, dan beliau karena mendapatkan wahyu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil arabiyyin, bukan sebagai rahmat bagi orang Arab, tapi untuk seluruh alam, maka beliau melakukan tabaligh, mensyiarkan kebaikan. Untuk apa? Diduplikasi. Ya? Untuk diakui dan diduplikasi. Karena kebaikan itu bukan untuk hak kekayaan intelektual. Ya. Jadi dalam hak cipta itu hanya milik Allah. Ya kan? Ya, kalau manusia kan nggak mencipta, tapi mengkreasi. Harusnya itu bukan hak hak itu kan kekayaan intelektual ya, bukan hak cipta. Kita kan nyebutnya hak cipta gitu kan, kekayaan intelektual. Intelektual di dalam Islam itu disebarkan, mengambil manfaatnya. Coba bayangkan, penemu lampu pijar ini kalau beliau dulu sempat bersyahadat, nyambung nggak sih masa kehidupan penemu lampu pijar ini dengan dakwah Nabi Muhammad SAW? Sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi atau setelah Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi? Setelah Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi, dan inspirasinya berasal dari kaum muslimin. Bahkan Ken Arok kalau dulu itu masuk Islam, keren banget. Karena Ken Arok kan lahir 1250-an Masehi. Ya kan? Bahkan sudah ada, kalau dulu pelakor itu laki-laki. Ya kan, karena Ken Arok itu merebut Ken Dedes, ya kan. Kalau sekarang pelakor perempuan, ya kan? Karena memang perempuan lebih banyak. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian setelah As-Siddiq, kemudian Fatanah, Tabligh, kemudian ada tadi sudah ada sabar yang sudah kita sampaikan, karena Nabi Muhammad seorang pemimpin harus memiliki kesabaran karena begitu banyak orang yang berinteraksi dengan beliau, ya, sehingga butuh kesabaran untuk menyampaikan kebaikan, ya, karena pasti manusia tidak semuanya serta-merta menerima kebaikan karena ada kepentingan yang saling beririsan. Semua orang mengakui kebaikan Nabi Muhammad SAW, orang Quraisy, tapi begitu mengaku sebagai Nabi, ada yang beriman, ada yang enggak. Ada yang berimannya butuh proses karena udah enggak ada pilihan lagi kecuali mengakui kebenaran, dan itu juga tidak tabu dalam Islam. Dan bahkan orang-orang yang pernah berbuat jahat kepada beliau dalam sejarah Islam, ya, kemudian menjadi pemimpin juga. Ya kan, misalnya keluarganya Abu Sufyan mendirikan Bani Umayyah, memimpin beratus tahun untuk menjayakan Islam dalam kekhalifahan Bani Umayyah. Karena itu semua meneladani kepemimpinan yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Maka sadaqallahul azim, maha benar Allah, ya, yang telah memfirmankan kepada kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Mungkin itu walaupun mungkin agak kurang terstruktur, ya, karena semua yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW adalah keteladanan. Semua aspek kehidupan yang potensial hari ini kita alami itu telah ada jejak-jejaknya
pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinggal kita mampu tidak melakukan penggalian secara baik untuk bisa menemukan inspirasi untuk kita menjadi lebih baik lagi di waktu yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ada sesi tanya jawab? Tidak ada. Baik, masih ada 2 menit untuk makan siang. Enggak ya, makan siang sudah ya barangkali ya. Semoga teman-teman bisa, mungkin kalau ilmu biasa kita bisa menemukan di mana saja, tapi yang pasti ilmu belum tentu dapat di majelis ilmu, tapi keutamaan majelis ilmu insya Allah ada kepastian selama kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hada wastaghfiru minkum wastaghfiruh. Aku qouli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah salat zuhur insyaallah dirahmati oleh Allah. Telah kita dengar dan simak tadi apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Abdul Rahman Elsi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka rabbika. Astaghfirullah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.